Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan algoritma penjadwalan CPU. Dari algoritma penjadwalan CPU ini kita bahas ada 4 algoritma, yaitu first come first served scheduling atau FCFS. Maksudnya apa? Maksudnya itu yang pertama kali datang berarti pertama kali dilayani. Kemudian algoritma kedua yaitu shortest job first scheduler atau biasa dikenal FJF. Konsep ini yaitu proses yang memiliki CPU burst yang paling kecil dilayani terlebih dahulu. Short job ini ada 2, short job yang non preemptive dan short job preemptive. Kemudian algoritma ketiga itu priority scheduling, yaitu penjadwalan berdasarkan prioritas. Prioritas ini diambil dari nilai integer yang paling kecil. Kemudian ada namanya algoritma round robin scheduling. Algoritma round robin scheduling ini mirip seperti dengan FCFS, namun yang bersifat preemptif. Jadi proses dapat diganggu oleh proses lain. Tambahan informasi dari round robin scheduling ini adalah ada yang namanya quantum time, yaitu batasan waktu dalam memproses. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu mengenai keempat algoritma ini. Yang pertama kita bahas dulu FCFS, berarti yang datang terlebih dahulu dilayani terlebih dahulu. Kita lihat contoh soalnya, itu ada 3 proses P1, P2, P3 dan masing-masing burst time-nya 24, 33. Bagaimana konsep penjadwalan dari algoritma ini? Kita lihat kepada Gantt chart dari ini. Jadi karena yang datang dahulu adalah proses pertama, berarti proses pertama dilayani dengan burst time-nya 24. Burst time-nya. Kemudian dilanjut dengan proses kedua, burst time-nya 3. 24 tambah 3 27. Kemudian dilanjutkan dengan proses ketiga dengan burst time 3. 27 tambah 3 30. Kemudian bagaimana cara menghitung rata-rata waktu tunggu atau disebut dengan average waiting time. AWT, yaitu dengan cara menjumlahkan ke semua proses ini kemudian dibagi dengan jumlah proses. Seperti ini, P1 tambah P2 tambah P3, kemudian dibagi jumlah proses, ada 3 proses. Kita hitung P1 waktu tunggunya adalah 0. Kemudian P2 waktu tunggunya adalah 24. Kemudian P3 waktu tunggunya adalah 27. Kemudian dibagi 3.
hasilnya adalah 51 dibagi 3 mendapatkan hasil 17 dengan satu waktu milidetik. Sehingga rata-rata waktu tunggu dari setiap prosesnya itu adalah 17 milidetik. Sedangkan jika algoritma ini menggunakan atau mengambil patokan adalah nilai burst time yang paling terkecil, maka kita coba hitung seperti ini. Dia mengambil yang paling terkecil karena P2 dan P3 sama, maka didahulukan P2 dengan 3. Kemudian P3 3. Kemudian baru P1 24. Sehingga AWT-nya, average waiting time-nya, P1 6, P2 0, P3 3 bagi 3 9 bagi 3 sama dengan 3 milidetik. Namun dalam FCFS ini bukan ini digunakan, melainkan perhitungan sebelumnya. Setelah itu kita lanjut ke algoritma kedua. Ada shortest job first scheduler atau SJF. Karena tadi ada dua SJF, non preemptif dan preemptif, kita bahas dulu non preemptif, yaitu di mana proses tidak dapat diganggu oleh proses selanjutnya sebelum proses yang berjalan itu selesai. Kita coba hitung atau kita coba memahami bagaimana algoritma dari SJF ini. Karena sifatnya SJF ini adalah proses yang memiliki CPU burst yang paling kecil, itu yang dilayani terlebih dahulu dibandingkan burst time lainnya. Kemudian kita lihat ke giant chartnya. Karena proses pertama waktu tiba atau arrival time-nya adalah 0, berarti proses pertama terlebih dahulu dijalankan. Sampai ke 7. Ini kan non preemptif, berarti tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu proses yang berjalan sampai proses itu sendiri berjalan. Kemudian lanjut, karena burst time setelahnya itu yang kecil adalah P3, burst time-nya 1. Maka proses burst time-nya hanya ditambah 1. Kemudian selanjutnya ada P2 dan P4 yang memiliki kesamaan burst time-nya, maka kita terlebih dahulu memproses P2. P2 burst time-nya itu 4. Baru proses keempat dijalankan. Jadi inti dari non preemptif ini, proses satu selesai baru proses lain bisa dijalankan. Intinya tidak bisa diganggu proses yang sedang berjalan. Kemudian kita hitung bagaimana kita menghitung
AWT-nya atau average waiting time. P1, P2, P3 dan P4 dibagi 4. Ingat, untuk SJF non preemptive ini, untuk waiting time-nya itu adalah waktu tunggu dikurangi dengan arrival time. Waktu awal dengan arrival time, di mana waktu awal P1 adalah 0, kemudian dikurang arrival time-nya. Arrival time-nya 0, berarti sama dengan 0. Kemudian untuk P2, waktu awalnya 8, kemudian dikurangi arrival time-nya 2, sama dengan 6. Kemudian untuk P3, waktu awalnya adalah 7, kemudian dikurangi dengan 4, sama dengan 3. Kemudian untuk P4, waktu awalnya 12, dikurangi 5 level time-nya, sama dengan 7. Berarti P1-nya adalah 0, P2 6, kemudian P3 7, kemudian P4 7. Maaf, ini P3 nya 3, kemudian ada 16 dibagi 4 sama dengan 4 milidetik. Jadi average waiting time atau rata-rata waktu tunggu dari proses ini adalah 4 milidetik. Begitulah perhitungan atau algoritma dari SJF non preemptive. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai SJF preemptive, atau biasa juga dikenal dengan preemptive SJF, atau kata lainnya itu ada SRTF, Stage Remaining Time First. Bagaimana algoritmanya? Kita coba sama-sama menghitung. Karena fokusnya adalah burst time yang paling kecil, berarti kita mulai dulu dari arrival time-nya. Proses pertama datang di waktu 0. Karena P1 burst time-nya 7, tiba-tiba muncul P2 di waktu arrival time 2, maka sisanya adalah 5 yang belum diproses. Kemudian dilanjutkan oleh proses kedua. Karena burst time-nya 4, berarti seharusnya itu diproses juga 4. Tapi karena pada saat waktu arrival time keempat muncul proses ketiga, sehingga harus terpotong dulu proses keduanya, sehingga masih ada sisa burst time-nya 2, baru lanjut proses keempat. Proses ketiga. Proses 3 berjalan karena
proses 3 cuman burst time-nya cuman 1, maka proses 3 selesai. Proses 3 selesai. Kemudian karena arrival time lebih duluan, P2 dibanding P4 dan juga burst time-nya lebih kecil 2, maka P2 didahulukan kembali, dilanjutkan kembali prosesnya. Dari sisa tersebut 2, sehingga proses P2 selesai. Selanjutnya adalah proses keempat pada arrival time ke-5, sehingga P4 diselesaikan terlebih dahulu, sehingga sisa proses 1 yang belum dijalankan tadi masih ada 5 burst time, baru ditambah 5 jadi 16, sehingga kita bisa hitung CT atau complete time, di mana waktu proses diselesaikan. Kita lihat untuk P1 diselesaikan pada waktu 16. Kemudian P2 diselesaikan pada 7. Kemudian P3 diselesaikan pada waktu 5. Selanjutnya P4 diselesaikan pada waktu 11. Selanjutnya kita menghitung TAT, Through Around Time. TAT, dimana cara mencari TAT itu complete time dikurangi dengan arrival time. Nah, berarti karena complete time-nya 16, berarti 16 dikurang 0, hasilnya 0. Kemudian 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Kemudian 5 dikurang 4 1, dan 11 dikurangi 5 hasilnya 6. Jadi untuk rata-rata TAT-nya itu dari penjumlahan ini, kemudian dibagi dengan proses 16 tambah 5 21 22 28 dibagi 4 7 mili detik. Kemudian waiting time yaitu
TAT dikurang burst time. Untuk P1 16 dikurang burst time-nya 7 sama dengan 9. Untuk P2 5 dikurang 4 sama dengan 1. P3 1 dikurang 1 0. P4 6 dikurang 4 2. Jadi AWT-nya, average waiting time-nya, P1 tambah P2 tambah P3 ditambah P4 dibagi jumlah proses, kemudian 9 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 2 bagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3 mili detik. Itulah cara menghitung dari algoritma ECF preemptive atau SRTF. Masih dalam SRTF ini sangatlah optimal. Namun di sisi lain, meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst time berikutnya. Cara lainnya adalah dengan cara nilai CPU burst-nya itu diprediksi sebagai suatu rata-rata eksponensial yang ditentukan dari CPU burst sebelumnya, atau exponential average, rata-rata eksponensial. Ini untuk menghitungnya. Kita contohkan saja bagaimana cara perhitungannya. Sebagai contoh, kita kasih ukuran perbandingan atau alfanya sama dengan 0,5. Kemudian CPU burst-nya kita contohkan 6 4 6 4 13 kemudian TN nya 10 8 6 5 9 11 12. Ini hanyalah contoh soal untuk kita memahami bagaimana cara perhitungannya. Kita coba mencari T2. Ini anggaplah T1 TN. Kemudian pada awalnya ini merupakan T0, T awal. Kemudian TN-nya ini.
10 TN. Sehingga untuk mencari T2 nya itu seperti di rumus, alfa T0 atau pada CPU board sebelumnya alfanya 0,5, kemudian T0 nya 6, kemudian ditambah 1 dikurang 0,5 dikali TN nya 10, 3 ditambah 5, hasilnya 8 boost time-nya. Kemudian selanjutnya kita coba cari T3. Masih alfanya 0,5. Kemudian T-nya lagi ini 4. Kemudian 1,05. Kemudian ini TN-nya 8, 2, 4, hasilnya 6, boostannya 6. Begitupun perhitungan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian kita lanjut kepada algoritma priority scheduling. Pada algoritma ini, CPU dialokasikan untuk prioritas yang memiliki prioritas tinggi atau paling tinggi yang dilihat dari nilai integer paling kecil dari prioritas tersebut. Langsung saja kita masuk kepada Gantt chart. Karena prioritas yang paling tinggi atau nilai prioritas angka integer prioritas yang paling kecil adalah P2, maka P2 diproses terlebih dahulu dengan boost time 1, berarti plus 1. Kemudian selanjutnya prioritas yang paling kecil ada P5 dengan boost time-nya 5, 1 tambah 5 masukkan 6. Kemudian selanjutnya ada 3. Karena 3 ini sama, maka kita mengambil cara FCFS atau Viscom Field Service, berarti proses yang pertama dilayani terlebih dahulu. Jika nilai prioritasnya sama, maka P1 kita hitung plus 10 sehingga 16. Kemudian lanjut ke P3 2. Kemudian baru terakhir adalah P4 1. Ingat, pada priority scheduling ini fokusnya pada nilai prioritasnya. Kemudian kita cari AWT. P1 proses pertama, P1 nya adalah 6, kedua P3, P4, P5.
P1 adalah 6 nilai awalnya, kemudian P2 0, P3 16, kemudian P4 18, kemudian P5 1, kemudian dibagi 5, hasilnya 41 dibagi 5, sehingga mendapatkan hasil 8,2 milidetik. Inilah average waiting time dari priority scheduling. Kemudian selanjutnya adalah algoritma round robin scheduling, di mana pada algoritma ini mirip dengan algoritma FCFS, yang mana datang duluan yang itu diproses. Namun dalam algoritma ini ada namanya itu quantum time, yaitu batasan waktu proses. Kita langsung saja ke contoh algoritmanya. Terlebih dahulu kita tentukan berapa batasan waktu dari proses tersebut. Dalam kasus ini kita beri quantum time-nya itu 4. Berarti setiap 4 kali atau boost time yang 4 itu proses berhenti, kemudian dilanjutkan lagi. Kita masuk ke Gantt chart. Karena P1 datang duluan, berarti P1 diproses terlebih dahulu, dimulai dari waktu tunggu 0. Karena quantum time yang 4, berarti dia hanya bisa memproses 4 burst time, kemudian diganti dengan proses lain. Sifatnya preemptif ya, dapat diganggu. Kemudian proses kedua, karena 3 dan kurang dari 4, berarti dia bisa menyelesaikan P2, proses kedua. Kemudian lanjut ke proses ketiga, karena burst time-nya juga 3 dan di bawah 4, maka dia dapat menyelesaikan. Kemudian dia kembali, karena prosesnya P1 dalam 24 burst time, maka dia kembali ke P1 dengan cara, karena sisanya banyak, maka dia hanya dapat memproses 4 burst time per proses. Kemudian ditambah lagi 4 burst time sampai burst time itu 24 burst time itu digunakan semua. Kemudian setelah itu kita menghitung average waiting time-nya. P1, P2, P3 ya. Bagi 3. Berapa nilai waiting time dari P1? Karena P1 itu prosesnya sebanyak 6 kali, maka waiting time-nya itu juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti P1 6.
Kemudian untuk P2-nya nilai awalnya 4. Waiting time-nya, waktu tunggunya 4. Kemudian untuk P3 waktu tunggunya adalah 7 atau nilai awalnya 7. Dibagi 3. 17 dibagi 3. Hasilnya 5,6 mili detik. Maka inilah hasil dari rata-rata waktu tunggu dengan menggunakan algoritma round robin. Cukup sekian pembelajaran kali ini mengenai algoritma penjadwalan CPU. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.